Mengakui kesalahan sendiri mengangkat seseorang ke atas kelompoknya dan memberinya perasaan mulia dan kegembiraan meluap-luap. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to win friends and influence people. Oleh Dale Carnegie. Bagian ketiga. Bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda? Bab ketiga. Kalau Anda salah, akuilah. Part ketiga. Setiap orang bodoh dapat saja mencoba mempertahankan kesalahannya, dan hampir semua orang bodoh melakukannya. Namun, mengakui kesalahan sendiri mengangkat seseorang ke atas kelompoknya dan memberinya perasaan mulia dan kegembiraan meluap-luap. Misalnya, salah satu hal paling indah yang dicatat sejarah mengenai Robert Lee adalah cara dia menyalahkan dirinya sendiri dan hanya dirinya yang menyebabkan gagalnya serangan Piket di Gettysburg. Serangan Piket jelas adalah satu penyerangan yang paling brilian dan indah sekali yang pernah terjadi di dunia barat. Jenderal George Piket sendiri berpenampilan sungguh mengagumkan. Dia memanjangkan rambutnya sehingga rambut pirangnya hampir menyentuh bahu. Dan seperti Napoleon dalam operasi militernya di Italia, dia menulis surat-surat cintanya yang merayu hampir setiap hari saat berada di medan pertempuran. Pasukannya yang setia memujanya di sore hari di bulan Juli itu, ketika dia mengendarai kuda dengan gagah menuju barisan Union, memakai topinya dengan sedikit miring ke telinga kanannya sehingga kelihatan gagah. Mereka bersorak-sorai dan mengikutinya baris demi baris dengan bendera-bendera berkibaran dan bayonet yang berkilau tertimpa sinar matahari. Benar-benar pemandangan yang anggun, menggetarkan, mengagumkan. Seruan kagum bergema di seluruh barisan Union saat mereka melihatnya. Pasukan Piket berjalan ke depan dengan langkah-langkah santai, melintasi kebun buah dan kebun jagung, menyeberangi padang rumput dan sungai kecil. Terus-menerus meriam musuh dibunyikan dengan suara yang berdentam, namun mereka terus maju, teguh, sungguh mengagumkan. Tiba-tiba, infanteri Union bangkit dari belakang dinding batu di pemakaman Ridge, di mana mereka telah bersembunyi, dan menyerang berondong demi berondong kepada pasukan Piket yang bergegas maju. Puncak bukit itu kini terlihat seperti selembar api. Sebuah rumah pembantaian, letusan gunung yang memekakan. Dalam beberapa menit saja, semua komandan Brigade Piket kecuali satu orang berjatuhan dan 4/5 dari 5.000 orang-orangnya telah gugur. Jenderal Louis Armistead yang memimpin pasukan dalam serbuan terakhir berlari ke depan, melompati dinding batu dan dengan melambaikan topinya di ujung pedangnya dia berteriak, "Sikat mereka anak-anak!" Mereka melakukannya. Mereka melompati dinding, menusukkan bayonet kepada musuh-musuh mereka, menghantam kepala dengan senjata yang dipentungkan, dan mengubur bendera-bendera perang pasukan selatan di pemakaman Ridge. Bendera-bendera mereka berkibar di sana hanya sejenak saja. Tapi saat yang sekejap itu, sesingkat kejadiannya, telah tercatat sebagai tanda air pasang paling tinggi dari konfederasi. Serangan Piket, brilian, heroik, bagaimanapun awal dari sebuah akhir. Lee gagal. Dia tidak bisa menembus utara dan dia tahu itu. Pihak selatan dihukum. Lee sangat sedih, sangat terkejut sehingga dia mengirim surat pengunduran dirinya dan meminta Jefferson Davis, Presiden Konfederasi, untuk menunjuk seseorang yang lebih muda dan lebih mampu. Kalau Lee mau melemparkan kegagalan penuh bencana dari serangan Piket kepada orang lain, dia bisa menemukan sejumlah alibi. Sebagian dari divisi komandannya telah ikut andil dalam kegagalan ini. Kavaleri tidak sampai tepat pada waktunya untuk mendukung penyerangan infanteri. Rencana ini telah berjalan dengan salah dan telah menjadi serba salah. Tapi Lee terlalu bijaksana untuk menyalahkan orang lain.
Saat pasukan piket yang kalah perang kembali ke baris-baris konfederasi, Robert Lee sendiri keluar menjumpai mereka masing-masing, semuanya, dan menyapa mereka dengan menyalahkan dirinya sendiri dan menyatakan sesuatu yang mulia. Semua ini adalah salah saya, dia mengaku. Saya dan saya sendirilah yang telah menyebabkan kekalahan perang ini. Hanya sedikit jenderal dalam sejarah yang telah begitu berani untuk mengakui hal itu. Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian ketiga, bab ketiga, part yang ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.